Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Semuanya untuk tetap semangat. Kita mencoba metode baru di pembelajaran jarak jauh ini agar kalian juga tidak bosan dan masih bisa menyerap materi yang ingin saya sampaikan. Nah, minggu lalu saya sudah memberikan file materi yang bisa kalian gunakan sebagai sumber bacaan dan tambahan wawasan, dan juga saya memberikan kuesioner ya. Kuesioner itu sudah saya baca. Nah, nanti dari hasil kuesioner itu akan ada tindak lanjutnya. Ya. Sebenarnya di produk kreatif kewirausahaan ini untuk kelas 12, materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang menerapkan metode perakitan produk barang atau jasa. Ya, tentunya dan harusnya ya, setelah kita bisa menerapkan metode perakitan produk barang atau jasa, nanti kita diupayakan untuk melakukan perakitan produk barang atau jasa. Nah, di sini ada clue anak-anak. Clue apa di KD kita kali ini? Yaitu tentang kata perakitan. Ya, kalau kita bicara tentang perakitan, pasti yang pertama terlintas di kita adalah tentang pabrik ya. Udah tahu pabrik semua ya, semua sudah pernah melakukan prakerin, jadi pasti tahu pabrik. Nah, pabrik itu sebenarnya apa sih? Kita bisa mendefinisikan pabrik sebagai sarana untuk memproduksi barang kebutuhan manusia. Atau siapa yang punya pendapat lain? Kalau punya pendapat lain bisa ditulis itu, nggak apa sambil mendengarkan. Nah, kita pakai definisi satu ini dulu aja ya. Jadi pabrik itu sarana untuk memproduksi barang kebutuhan manusia. Nah, jadi apa sebenarnya tujuan pendirian pabrik tersebut? Tujuan pendirian pabrik tersebut bisa kita definisikan atau bisa kita sepakati untuk mendapatkan nilai tambah. Biasanya nilai tambah tersebut nilai tambah secara ekonomi dari bahan baku yang diolah menjadi produk baru yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Jadi, misalnya kita punya bahan baku batu kapur gitu ya. Batu kapur, ada tanah liat yang kalau kita jual batu kapur saja yang ada di tambang atau tanah liat saja, itu tentu nilai ekonominya rendah. Bagaimana kalau kita mengolahnya menjadi semen? Nah, itu tadi kita sudah menambah nilai secara ekonomi. Jadi dari campuran batu kapur terus tanah liat itu tadi, setelah diolah jadi produk baru berupa semen, dia memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi. Kayak gitu. Nah, itu tadi sebenarnya tujuan utama dari pabrik apapun sebenarnya. Jadi saya mencontohkan pabrik semen ya. Nah, kalau kita ngomongin pabrik, kita kan orang kimia. Nah, kita bisa membagi pabrik berdasarkan keterlibatan reaksi kimia dalam proses produksi. Nah, kita bisa membaginya menjadi dua. Yang pertama yaitu pabrik manufaktur atau pabrik perakitan. Yang kedua yaitu pabrik sintesis atau pabrik kimia. Nah, apa bedanya? Di pabrik manufaktur atau perakitan itu, dia tidak banyak melibatkan proses kimia. Malah cenderung tidak ada nanti. Kalaupun ada, hanya sedikit. Jadi dia proses pembuatan bahan atau produknya nggak perlu pakai reaksi-reaksi kimia. Contoh pabrik manufaktur atau perakitan itu apa? Contohnya ya pabrik perakitan mobil, pabrik konveksi, pabrik rokok gitu. Jadi di situ kita nggak perlu melibatkan adanya reaksi kimia di situ. Ya udah, kalau kita mau ngerakit mobil ya dirakit aja. Ada spare part ini, spare part itu, dirakit, dirancang jadi satu. Nah, tipe-tipe perancangannya, perakitannya bisa kalian baca di file materi yang udah saya share minggu lalu. Di situ nanti kegunaannya untuk pengetahuan saja. Nah, yang kedua, pabrik sintesis atau pabrik kimia ini. Nah, kalian sudah mengenal berbagai macam pabrik kimia.
mungkin nanti bisa sharing dari yang kemarin udah magang ya. Nah, pabrik kimia atau pabrik sintesis ini jadi dia melibatkan reaksi kimia di dalam proses produksinya. Jadi sebelum buat produk harus melewati reaksi kimia itu. Nah, contohnya apa, Bu? Bisa kita kasih contoh di situ pabrik sabun, pabrik alat kosmetik, pabrik gula, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, anak-anakku, setiap file yang saya kirim, walaupun nanti nggak ada sisipan tugas di situ, silakan disimpan, dibaca. Kalian kan waktunya fleksibel di rumah, jadi kalian bisa membaca semuanya, dijadikan pengetahuan. Di situ ada banyak sekali pengetahuan. Nah, saya mencoba menerangkan produk kreatif kewirausahaan di sini sesuai dengan jurusan yang kita miliki. Jadi kita nyambung nih, nggak mungkin kita di sini produk kreatif kewirausahaan anak kimia nanti kita mau buat baut kita pasang di mobil, kapasitas kita nggak di situ ya. Jadi ini saya coba masuk ke jurusan kita. Nah, oke, pengenalan tentang perakitan tadi, terus pabrik, saya cukupkan di sini. Untuk lebihnya, nanti kalian bisa baca di file materi itu udah komplit menurut saya. Nah, dari kuesioner kemarin, saya akan memberikan feedback. Feedback apa itu? Kemarin saya sudah baca satu-satu kuesionernya. Ternyata di kelas 11 kemarin kalian belum pernah untuk membuat produk yang berhubungan dengan kimia ya. Apalagi kalian ada magang, ada yang periode 1, periode 2 dan selanjutnya otomatis banyak sekali ini ya waktu kosong. Nah, di sini saya mencoba mengisi lah. Apalagi kalian punya banyak waktu di rumah. Nah, saya punya tugas. Tugas ini bisa dibaca ya. Jadi nanti kalian membuat ide produk yang berhubungan dengan kimia. Kriterianya produknya bukan produk pangan atau produk non pangan. Apa aja, Bu? Silakan itu dipikirkan. Nah, silakan dibaca dan dikerjakan di buku tulis PKK. Nanti hasilnya kalian foto dan share atau upload di link yang nanti saya bagi. Nah, tugas ini sifatnya kelompok. Satu kelompok isinya 2 orang. Pembagian kelompoknya sebagai berikut. Oke. Ide ini saya tunggu, nggak harus dikumpulkan hari ini. Nah, silahkan kalian pikirkan baik-baik, kalian cari baik-baik. Nanti 1 minggu ke depan, paling nggak kalian udah punya bahan ini. Jadi maksimal hari Jumat ya, hari Jumat minggu depan kalian udah ngirimkan file berupa tulisan dari tugas kali ini. Oke, cukup sekian dari saya. Tetap semangat dan tetap laksanakan protokol kesehatan walaupun di rumah. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.